Baik, selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu kebijakan publik. Sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nufrianto Yusanan, biasa dipanggil Nufri, asal Universitas Timur, Prodi Administrasi Negara, kelas D. Kita langsung masuk pada materinya, yaitu materi kebijakan publik. 4 pokok pembahasan dalam kebijakan publik, yaitu yang pertama, identifikasi perumusan kebijakan publik; yang kedua, proses atau tahapan kebijakan publik; yang ketiga, implementasi kebijakan; yang keempat, evaluasi kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik. Karakteristik masalah kebijakan adalah proses kebijakan tidak hanya berkaitan dengan tindakan pemerintah atau instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan memenuhi tujuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tindakan para pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk juga jaringan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. B. Perumusan masalah sebagai inti kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Ada 4 syarat masalah bisa teridentifikasi sebagai sebuah isu kebijakan, diantaranya yang pertama itu persetujuan dari banyak pihak, yang kedua memiliki prospek penyelesaian, yang ketiga konsisten dengan pertimbangan politik, yang keempat konsisten dengan ideologi. C. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah adalah dengan melakukan konsultasi, ide-ide dapat diuji, dan proposal kebijakan dapat disempurnakan. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu mengkonsultasi agenda kebijakan. Alasan tersebut yaitu, yang pertama itu sejalan dengan nilai-nilai demokratis. 2. Membangun konsensus dan dukungan politik. 3. Meningkatkan koordinasi di berbagai lembaga. 4. Meningkatkan kualitas agenda kebijakan. Yang terakhir itu mempercepat respon dan perumusan strategi kebijakan. Dan yang kedua, proses atau tahapan kebijakan publik. Ada 2 tahapan kebijakan, yaitu 1. Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Berikut ini adalah agenda pemerintah yang bersifat umum. Yang pertama, terdapat ancaman, terdapat keseimbangan antar kelompok. Yang kedua, pemimpin memanfaatkan kepemimpinannya untuk memperoleh dukungan politik. 3. Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa. Yang terakhir itu adanya gerakan-gerakan proses dan kekerasan. Adanya isu yang dipropagandakan oleh media massa hingga menarik perhatian masyarakat. Yang kedua itu formulasi dan legitimasi kebijakan merupakan bagian dari tahapan yang penting dari proses kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu implementasi dan evaluasi kebijakan, hanya akan dapat dilakukan ketika proses perumusan kebijakan selesai. Ada 2 formulasi kebijakan yang dipandang, yaitu 1. Memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan. 2. Yang diarahkan dalam keputusan kebijakan yang dipilih. Suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses keseluruhan. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan terwujudnya suatu gagasan. Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan memiliki peran penting bagi jalannya proses pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Definisi implementasi kebijakan.
Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang di dalamnya berisi tentang langkah-langkah dan proses kegiatan. Menurut Jones 1991 mengemukakan beberapa tindakan utama dalam implementasi kebijakan. Beberapa dimensi meliputi yang pertama itu interpretasi, bertindak dalam memberikan makna atau penafsiran sebuah program. Yang kedua, organisasi atau instansi di sini sebagai unit atau tempat penetapan kebijakan agar dapat diterima. Yang berikut, aplikasi berhubungan erat dengan perlengkapan yang dibutuhkan guna mendukung pelayanan. B. Model implementasi kebijakan. Pada dasarnya terdapat dua pemilihan jenis teknik model implementasi kebijakan. Yang pertama, pengimplementasi kebijakan yang berpola dari atas ke bawah atau biasa disebut bottomer. Yang kedua, dari bawah ke atas atau bottom topper. Yang selanjutnya, evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik pada dasarnya adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan akan digunakan untuk memprediksi, menghitung, dan memantau pelaksanaan program di masa yang akan datang agar jauh lebih baik. B. Fungsi evaluasi publik. Menurut Nugroho 2004 memiliki 4 fungsi, yaitu eksplanase, kepatuhan, audit, dan accounting. Yang pertama, eksplanase. Evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Yang kedua, kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para aktor, baik birokrasi maupun aktor lainnya, telah sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Yang ketiga, audit. Melalui evaluasi diketahui apakah output benar-benar sampai pada kelompok penyusul kebijakan atau ada kebocoran. Yang terakhir itu accounting. Melalui evaluasi, konsekuensi ekonomi dari kebijakan tersebut dapat diketahui. Jenis evaluasi kebijakan publik. Secara umum, Nugroho 2008 membagi evaluasi menjadi 3, yaitu yang pertama, evaluasi pada tahap perencanaan, yang kedua, tahap pelaksanaan, yang ketiga, evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan. D. Model evaluasi kebijakan publik. Menurut Kevan 2008 mengemukakan beberapa model evaluasi kebijakan publik yang terdiri dari yang pertama itu the adversary model, yang kedua the transition model, yang ketiga good free model. E. Faktor-faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan kebijakan. Di bawah ini ada faktor-faktor penting tercapainya tujuan kebijakan, meliputi yang pertama itu adanya sebuah kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada. Yang kedua, tidak ada suatu kepastian hukum. Yang ketiga, adanya keanggotaan seseorang dalam organisasi. Yang terakhir itu adanya konsep ketidakpatuhan secara selektif terhadap hukum. Sekian dan terima kasih.